wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang disusun oleh saya sendiri, Isna Idriatun Naila, dan rekan saya, Putri Tiasana Kumala, yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis Konteks Islam pada Materi Lingkaran dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa kelas 8 SMP. Pada bagian pendahuluan, pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi, yakni individu, masyarakat, atau komunitas nasional individu tersebut, dan semua isi realitas baik material maupun spiritual. Pendidikan sendiri telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang di dalamnya menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik dapat dengan aktif mengembangkan potensi diri dalam bidang spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian. Di Indonesia sendiri, pendidikan terdiri dari 3 macam, salah satunya yakni pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan sekolah-sekolah melalui jalur pendidikan yang mutu dan jelas. Pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran wajib yang terdapat dalam pendidikan formal, karena dalam permasalahan yang terdapat pada kehidupan sehari dapat kita pecahkan melalui pelajaran matematika, karena salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah proses pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah matematis dengan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya ke situasi baru yang belum dipahami. Hal ini juga berlaku pada siswa-siswi di SMP Bustanul Ulum Pakuyangan, bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki siswa masih rendah. Hal ini berdasarkan pada tes pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 30 November 2023 di SMP Bustanul Ulum Pakuyangan pada kelas 8 dengan jumlah siswa 30 orang, dan wawancara kepada guru matematika. Diperoleh data dan informasi bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki siswa masih sangat rendah dengan hasil rata-rata nilai 28,07 dari skor maksimal 100. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang cukup dominan dalam menunjang kemampuan pemecahan masalah matematis, salah satunya yakni media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Pemilihan media yang digunakan oleh guru pada saat belajar mencakup beberapa dampak besar bagi siswa dalam memecahkan suatu permasalahan matematis. Salah satu media yang cukup interaktif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yakni modul. Dibandingkan bahan ajar yang lain, modul memiliki keunggulan tersendiri dalam pembelajaran matematika, yakni bahan ajar yang praktis untuk belajar secara mandiri, dapat digunakan di mana saja, dan siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Selain itu, peneliti telah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terkait yang pernah dilaksanakan. Salah satunya penelitian skripsi yang berjudul Pengembangan Media Komik Digital Berbasis Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada materi relasi dan fungsi kelas 8 yang ditulis oleh Kotrunada, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023. Beberapa peneliti berfokus pada pengembangan modul untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis, namun tidak banyak peneliti yang memperhatikan bahwa pengembangan modul berbasis konteks Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan modul berbasis konteks Islam pada materi lingkaran, yang bertujuan untuk mengembangkan modul berbasis konteks Islam pada materi lingkaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Metode dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Penelitian yang digunakan untuk membuat produk tertentu dan menguji beberapa efektif produk tersebut. Research and Development adalah proses menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. Oleh karena itu, modul berbasis konteks Islam akan diuji sesuai dengan persyaratan tersebut agar dapat digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah-sekolah. Dalam penelitian ini, modul pengembangan yang digunakan adalah AD, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Sampel penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling, yang berarti pengambilan anggota sampelnya dilakukan secara acak dari populasi tanpa memperhatikan strata yang ada. Siswa kelas 8 SMP Bustanul Ulum Pakuyangan terdiri dari 6 kelas, dimulai dari kelas 8 sampai kelas 8F. Karena semua siswa kelas 8 di SMP Bustanul Ulum Pakuyangan memiliki kemampuan yang sama, siswa kelas 8 yang terdiri dari 6 kelas dimulai dari kelas 8A sampai 8F mengundi untuk memilih kelas yang akan dijadikan kelas penelitian. Dua kelas yang dihasilkan dari undian dibagi menjadi kelas kontrol dan eksperimen, di mana kelas 8A adalah sebagai kelas kontrol dengan 32 siswa dan kelas 8F adalah kelas eksperimen dengan 32 siswa. Instrumen penelitian.
Berikut adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, lembar wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika kelas 8 yang terdiri dari beberapa susunan pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara sebagai bentuk analisis kebutuhan serta pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan pada pembelajaran matematika, kemudian menemukan solusi sehingga perlu diteliti. Yang kedua adalah lembar validasi. Lembar ini digunakan peneliti untuk mengetahui hasil uji validitas yang berisi masukan dan penilaian produk awal yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi, yakni sebagai berikut. Ada lembar validasi ahli materi dan konteks Islam dan lembar validasi ahli media. Yang ketiga, lembar angket. Lembar angket berisi daftar pertanyaan untuk menilai kualitas produk, yakni modul berbasis konteks Islam. Angket nantinya diberikan kepada siswa dan guru matematika kelas 8. Lalu yang terakhir ada tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Tes digunakan peneliti untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki siswa kelas 8. Tes ini diberikan secara 2 kali, yakni pretest dan posttest. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang pertama, wawancara. Teknik wawancara digunakan peneliti pertama kali pada saat melakukan wawancara dengan guru matematika kelas 8 SMP Bustanul Ulum Pakuyangan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data tentang pembelajaran matematika di sekolah sebagai bagian dari pengembangan modul berbasis konteks Islam. Yang kedua, angket atau kuesioner. Peneliti menggunakan angket dalam mengumpulkan data penilaian uji coba modul berbasis konteks Islam. Angket tersebut dibagikan kepada guru matematika dan siswa sebagai uji kelompok kecil dan uji lapangan. Yang ketiga, tes. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur tingkat keterkaitan dan penerapan konsep pemecahan masalah matematis siswa terhadap modul berbasis konteks Islam pada materi lingkaran kepada siswa. Tes dalam penelitian berupa pretest dan posttest. Lalu ada teknik analisis data. Yang pertama adalah ada analisis data validasi ahli. Berupa lembar validasi diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Selanjutnya mereka akan menganalisis berdasarkan kualitas bahan ajar yang dikembangkan, seperti produk yang disajikan, kesesuaian isi materi, bahasa yang dipakai, latihan soal, serta kesesuaian modul berbasis konteks Islam. Yang kedua, analisa data uji coba produk. Dalam analisa ini dilakukan memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui bagaimana mereka bertindak terhadap produk modul. Yang ketiga, analisis data tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk mengetahui rata-rata tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa perlu dilakukan analisis data yang dapat diketahui dari hasil belajar sesudah menggunakan modul yang terintegrasi keislaman pada materi lingkaran melalui tes. Uji pesat yang digunakan yang pertama ada uji normalitas. Yang kedua, uji hipotesis. Yang kedua, uji homogenitas. Yang ketiga, uji hipotesis yang terdiri dari uji Engen, uji tafsiran efektivitas Engen, dan uji T2 sampel bebas. Keterbatasan studi. Penelitian dan pengembangan ini telah dilakukan dan diusahakan sesuai dengan prosedur yang ada, namun masih memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, informasi mengenai berbasis konteks Islam dalam produk masih secara umum dan terbatas. Yang kedua, waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat karena bertepatan dengan ujian akhir sekolah sehingga pembelajaran kurang maksimal. Hasil penelitian. Yang pertama, tahap analisis. Peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika kelas 8 yakni Bapak Abu Nur Imam Arifuddin SPD pada tanggal 30 November 2023 pukul 8 WIB di SMP Bustanul Ulum Pakuyangan. Pada lembar wawancara terdapat 10 pertanyaan dengan hasil kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih sangat rendah. Bahan ajar yang digunakan sangat pembelajar memiliki peran yang sangat penting, di mana bahan ajar yang baik akan menunjang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menjadi meningkat. Oleh karena itu, dikembangkanlah modul berbasis konteks Islam pada materi lingkaran kelas 8. Yang kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini terdapat beberapa tindakan. Yang pertama, menyusun kerangka struktur bahan ajar berbasis konteks Islam yang berbentuk modul cetak. Yang kedua, menentukan CP, TP, ATP, serta petunjuk penggunaan modul, penyajian materi, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga, mengumpulkan dan menyusun materi lingkaran kelas 8 yang berbasis konteks Islam
dengan tujuan meningkatkan kemampuan pembacaan masalah matematis siswa. Yang keempat, penyusunan konsep matematika yang berbasis konteks Islam yang bisa kita jumpai di sekitar kita, dan juga ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang lingkaran. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan. Selanjutnya, produk dikembangkan. Konsep yang sudah dibuat nantinya akan digunakan sebagai dasar pengembangan produk modul, di mana nantinya di setiap materi dan soal uraian akan dikaitkan dengan nilai keislaman. Yang keempat, ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini ada 5 uji yang harus dilakukan. Yang pertama, uji ahli materi dan konteks Islam. Yang kedua, uji ahli media. Yang ketiga, uji coba guru matematika. Yang keempat, uji coba kelompok kecil. Dan yang kelima, uji coba lapangan. Lalu pada tahap terakhir ada uji evaluasi. Pada uji evaluasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian proses pengembangan. Pada tahap ini dilakukan penilaian secara sumatif untuk mengawasi secara menyeluruh dari semua proses hingga hasil pengembangan. Lalu pada tahap pembahasan, satu, tahap analisis berupa tes pendahuluan dan wawancara. Hasil yang didapatkan adalah nilai rata-rata skor kemampuan pembacaan masalah matematika siswa kelas 8 yaitu 28,07, yang mana dari hasil tersebut kemampuan siswa masih sangat rendah, dan dipertegas dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa siswa masih belum menguasai setiap indikator kemampuan pembacaan masalah matematis. Guru dalam kegiatan belajar mengajar masih menggunakan pendekatan konvensional. Kedua, tahap desain. Peneliti mulai merancang desain modul berbasis konteks Islam. Beberapa hal yang dirancang seperti desain tema, struktur modul, cover modul, CP, TP, ATP, tujuan pembelajaran, dan lainnya. Pada tahap pengembangan, peneliti mengembangkan produk berupa modul berbasis konteks Islam, yang mana konsep yang sudah dibuat nantinya akan digunakan sebagai dasar pengembangan produk, sehingga di setiap materi dan soalnya akan dikaitkan dengan konteks Islam yang sering kita jumpai di kehidupan nyata. Pada tahap implementasi yang keempat, proses uji dilakukan terhadap 6 uji, yaitu uji ahli materi dan berbasis konteks Islam, uji ahli media, uji coba guru, uji coba kelompok kecil dan instrumen tes, dan uji coba lapangan. Pada tahap evaluasi, uji Enken menggunakan hasil dari pretest dan potes yang didapatkan dari kedua kelas sampel untuk mengetahui tingkat peningkatan yang dialami siswa. Selanjutnya, hasil rata-rata skor Enken tersebut ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah tentang seberapa efektif metode pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis konteks Islam pada materi lingkaran dalam meningkatkan kemampuan pemecah masalah matematis. Kesimpulan dari artikel tersebut, yang pertama, modul berbasis konteks Islam pada materi lingkaran valid berdasarkan hasil dari validasi ahli dan integrasi keislaman yang mendapatkan rata-rata presentasi 85,41% dan berada pada kategori sangat valid, dan validasi ahli media yang mendapatkan rata-rata presentasi adalah 80% dan berada pada kategori valid. Kedua hasil tersebut didukung oleh hasil uji coba matematika yang memperoleh hasil rata-rata 81,67% yang berada pada kategori menarik, dan hasil angket kemenarikan berada pada kategori sangat menarik. Maka dapat disimpulkan bahwa modul berbasis konteks Islam pada materi lingkaran sangat menarik untuk digunakan dalam pembelajaran matematika lingkaran. Yang kedua, modul berbasis konteks Islam pada materi lingkaran dinyatakan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran biasa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan rata-rata skor Enken kelas eksperimen mendapat skor rata-rata 0,89 yang berada pada kategori lebih tinggi dari kelas kontrol yang mendapatkan skor rata-rata 0,40. Dan juga hasil uji T yang telah dilakukan oleh peneliti yang memperoleh rata-rata skor NN dari kedua kelas sampel adalah 0,00, maka lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.